Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba simulasikan pembelajaran di kelas 5, yaitu tema 2, subtema 3 pembelajaran 2, yaitu di kurikulum K13. Tolong bantuannya kawan-kawan ya. Oke. Saya tampilkan slide-nya dulu. Ada? Ada, Bu? Bu. Udah. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lontong tadi, Bu. Lontong. Nasi goreng, Bu. Ya, ada makan makanan yang bergizi? Pakai telur. Saya pakai telur. Ada, Bu. Pakai telur. Baiklah. Alhamdulillah semuanya kita sudah sarapan. Nah, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Angkat jarinya. Kita menyanyikan lagu Satu Jari. Oke, mulai. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabungkan jadi dua, buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, digabung jadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, jari kiri, digabung jadi delapan, buat kelinci melompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung jadi 10, dibuat berdoa. Berdoa mulai. Allahumma ghfir firman Rahman. Amin. Doa selesai. Oke, anak-anak ibu, coba lihat teman sebelahnya. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Sigit terlambat tadi, Bu. Sigit mau masuk terlambat. Oke. Apa lapisan bensin, Bu? Iya, Sigit. Nah, oke, besok yang terlambat lagi ya, Sigit. Iya, Bu. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara dalam masa masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Anak-anak ibu, kita telah menyanyikan bersama-sama lagu Hari Kemerdekaan untuk menumbuhkan semangat kelas 5 kita ya. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak ibu pernah nggak dengar cerita dongeng? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Nah, sekarang ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di dalam hutan. Pekerjaan ibu adalah mencari kayu api, kayu bakar, untuk dijual ke pasar untuk memenuhi kehidupan.
Nah, anaknya yang Malin Kundang ini sering dibawa kemana-mana sehingga nama Malin jadi Malin. Nah, setelah dewasa, Malin Kundang ini merantau untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Sampainya di rantau, Malin Kundang bertemu dengan seorang putri raja dan menikahinya. Nah, setelah menikahinya, putri raja tersebut mengajak Malin Kundang untuk berlayar. Nah, di pelayaran mereka berhentilah di sebuah pantai, di mana pantai tersebut adalah kampung halaman daripada Malin Kundang. Nah, di situ Malin Kundang bertemu dengan ibunya, tetapi Malin Kundang tidak mengakui itu adalah ibunya. Nah, karena sedih, ibunya berdoa dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah, bagaimana nampak anak-anak? Apakah perbuatan tersebut baik? Tidak, Bu. Nah, apa yang Durhaka dia, Bu. Iya, durhaka. Durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Nah, pembelajaran kemarin itu kita telah mempelajari mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Masih ingat anak-anak Ibu? Ingat, Bu. Apa? Asma, Bu. Asma, ya. Salah satunya asma. Nah, ada influenza juga ya. Bronkitis dan paru-paru. Nah, pembelajaran hari ini itu adalah mengklasifikasikan informasi, cara memelihara organ pernapasan dan membuat poster. Nah, tujuannya nanti anak-anak Ibu dengan melihat mengamati gambar, anak-anak Ibu nanti bisa mengaitkan susunan sesuai tidaknya antara gambar dengan cerita. Nah, kemudian setelah itu bisa membuat pertanyaan tertulisnya nanti dari gambar. Nah, setelah melihat video pembelajaran, anak-anak nanti dapat informasi cara memelihara. Slide-nya belum berubah ya, Wita? Slide-nya masih bendera. Belum, Bu. Bendera merah putih. Belum masuk ke materi, Bu. Oh iya, tadi kan Ibu menyampaikan tujuan kan? Iya, tujuan. Iya. Slide-nya tujuan harusnya. Tadi iya. slide-nya masih bendera. Oke, Bu. Ya, oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, sekarang anak-anak Ibu, tolong amati gambar di proyektor. Oke, nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, apakah gambar tersebut mengandung cerita? Apakah gambar tersebut mengandung cerita? Cerita apa? Ya, Bu. Cerita apa, Bu? Ya. Nah, jika ya, menurut pendapatmu apa alasannya? Karena ada panah-panahnya, Bu. Ada panah-panahnya, ada tulisan Iya. tidak? Ada tulisan. Ada yang besar tulisannya cara memelihara organ pernapasan. Nah, iya berarti gambar ini menyatakan adanya gambar yang mengandung cerita. Iya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang buat pertanyaan, 4 buah pertanyaan. Sekarang Ibu bagi kelompok ya, satu kelompok 3 orang. Oke, duduk dalam kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya tak mau dengan Amri, Bu. Dia jahat. Ya, dari kelompok yang Atun buat ya. Kemudian Bu Rohayati satu kelompok. Nah, sekarang duduk dalam kelompok. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya, lihat di meja ada. Silakan kerjakan LKPD-nya. Nah, petunjuknya sebelum mengerjakan, bacalah tugas yang ada di LKPD, kerjakan sesuai dengan petunjuk. Nah, ini LKPD-nya. Tolong kerjakan ya di dalam kelompok ya. Iya, Bu. Buat pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan mengenai kita bergambar, kemudian 4 pertanyaan untuk tugas kedua, yaitu bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan daripada cerita bergambar tadi. Siap anak-anak Bu? Siap, Bu. Siap Bu. Nah, coba perwakilan kelompoknya mempresentasikan yang lain menanggapi ya. Ya, Bu. Ya, siapa yang menampilkan presentasinya?
Pak Amri, boleh? Perwakilan kelompoknya. Ya, Bu. Apa pertanyaannya yang dibuat Pak Amri? Kelompok kami aja lah Bu, kelompok Amrinya lama. Iya Bu, ya, Nak Maliza, silahkan. Bagus anak Ibu, tampil duluan tanpa dipanggil, tanpa Iya. A+. Baiklah, kami dari kami akan mempresentasikan hasil kerja kami ya teman-teman. Pertanyaan pertama, apa fungsi hidung? Ya. Yang kedua, bagaimana manusia bernapas? Yang keempat, di mana kita mendapatkan udara? Ya. Yang keempat, mengapa manusia harus bernapas? Nah, iya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok Nak Maliza. Oke, kita bikin upload. Nah, sekarang ada yang menanggapi, silahkan. Ada yang menanggapinya? Pertanyaan kelompok kami yang nomor 1 sama Bu, kayak kelompok Bu itu Wet Maliza. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama. Yang penting Ya. anak-anak Ibu buat menurut kreasinya masing-masing. Oke. Oke, Bu. Nah, baiklah. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Kita membuat permainan tepuk siang 1 kali tepuk. Tepuk pagi 1 kali tepuk, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tak berbunyi. Oke, kita mulai pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kita ulangi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kan tepuk malam orang pada tidur, jadi nggak boleh tepuknya berbunyi. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang tolong amati video pembelajaran Ibu di proyektornya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan harus kita jaga agar tidak terserang penyakit. Yuk kita simak cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada peta pikiran berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan dilakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin dan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan
dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih, sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Dah. Oke, nah Ibu setelah lihat video, mari kita membuat poster di kelompok kita masing-masing ya. Kertasnya sudah Ibu bagikan ya? Iya. Nah, silakan kerjakan membuat poster tentang kesehatan mengenai cara-cara memelihara organ pernapasan. Silakan. Gambar Bu ya, buat gambar. Ya, gambar poster Bu, poster yang ada cerita bergambarnya. Oh. Oke, Ibu kasih waktu 15 Gambar menit ya. macam di video Bu. Terserah anak Ibu, yang penting temanya kesehatan, menjaga organ pernapasan pada manusia. Oke, selesai ya anak Ibu. Nah, sekarang presentasikan di depan kelas. Siapa perwakilannya? Ibu, 5 menit lagi kita istirahat, Bu. Ya, oke. Nah, itulah tadi hasil presentase daripada teman-teman kita mengenai poster yang dibuatnya. Bagaimana menurut anak-anak Ibu? Apakah posternya cantik-cantik dan sesuai dengan tema? Cantik. Sesuai, Bu. Nah, sempat mewarnai Bu. Nah, untuk hari ini kita simpulkan pembelajarannya. Yang dapat kita pelajari hari ini yaitu, nah ini, bernapas adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan bernapas kita akan memperoleh oksigen yang digunakan. Nah, ada nanti cara memelihara organ pernapasan yaitu makan makanan bergizi, kemudian menghindari asap, baik itu asap rokok, asap kendaraan dengan cara memakai masker. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari materi apa saja yang telah anak pahami hari ini dari pembelajaran kita? Materi apa saja yang anak-anak Ibu pahami? Tidak boleh merokok. Menjaga organ pernapasan, Bu. Iya, ada materi yang belum dipahami? Tidak, Bu. Paham, alhamdulillah. Anak-anak Ibu hari ini pintar-pintar, cerdas-cerdas. Semua materi yang Ibu berikan dipahami dengan sangat mudah. Nah, sekarang anak-anak Ibu, apa pembelajaran yang dapat kita ambil hari ini? Yaitu harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tolong anak-anak Ibu sekarang ada evaluasi, kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. kerjakan 10 menit. Oke, udah selesai, boleh dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran besok itu kita akan mempelajari mengenai sistem perekonomian yang ada di masyarakat, yaitu di pembelajaran 3. Menumbuhkan literasi budaya kita terhadap daerah kita, kita mendengarkan sebuah lagu daerah yang berjudul Rotan Hulu. Joget kawan-kawan. Ya.
Boleh juga, Bu. Boleh. Lagunya Bu. Nah, itulah tadi anak-anak Ibu literasi untuk mengingat literasi budaya daerah kita. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Angkat jarinya, angkat jarinya. Kita menyanyikan lagu satu jari. Satu jari kanan, dari kiri, tiga Menjadi dua, buat jembatan. Gabung jadi empat, buat kamera. tiga jari kanan, Gabung jadi empat jari kanan, empat jari kiri, gabung lima jari kiriku, digabung jadi 10, buat berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum pulang Ibu berpesan jangan main dulu di jalan. Kalau mau pergi main ke rumah teman, kita izin dulu sama orang tua ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ya. Langsung Pak Ketua. Iya. Dikit aja, senior. Jadi makasih ini sedikit masukan atau yang pertama kalau kita lihat pada dari kegiatan awal hingga akhir udah terlihat dari kegiatan dengan memvariasikan fotonya, video dan pembelajaran. Cuma ada sedikit masukan. Yang pertama berhubungan dengan di awal tadi, saya pun agak sedikit ragu, makanya saya agak diam tadi, blank. Pada kelompok enggak di akhir itu kan yang utama. Terus yang keduanya masalah kesimpulan itu ya masukan aja Bu ya, maaf kalau salah. Ya. Seharusnya kita itu memimpin peserta didik plan itu sepertinya Ibu itu kan menyampaikan mungkin terlalu karena terkejar waktu tadi mungkin kan. Ya benar Pak Amri, karena ada diingatkan juga waktunya, maka saya buru-buru kan saya potong aja. Ya kita lihat doa itu biasanya kalau doa itu kan anak gitu kan mewakili. Iya. Gitu aja. Oke. Nah, tadinya saya sudah set juga untuk tujuan pembelajaran itu di dalam pendahuluan saya masukkan. Nah, tadi juga saya udah coba dengan waktu timer 20 menit, insya Allah berhasil dengan menyampaikan tujuan yang dalam pendahuluan. Makanya tadi saya masukkan yang tadi dipotong sama Bu Adni ya. Ya, kemudian untuk kesimpulan memang itu tidak semuanya tadi ditampilkan karena kejar waktu juga. Atau ada yang lain tambahannya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Ketua sampai terkesima gitu ya sampai menutup karena Bapak Ibu semua luar biasa. Oke, masukkan sedikit dari saya.
tua sampai kan tadi. Jadi berdoa itu biasakan anak yang berdoa. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sambil lihat timer itu boleh, tetapi lakukan aktivitas yang idealnya meskipun itu pre-memory. Nah, misalnya gini langsung. Tadi Bu Rita, anak-anak kita mulai ya, Amri, ayo yang bertugas dapat tugas berdoa, langsung Amri. Kalau Ibu tergesa bisa oke, pre-memory misalnya begitu. Atau seperti apa, tetapi ditunjukkan bahwa itu aktivitas idealnya. Berdoa membiasakan anak untuk berlatih, dibiasakan untuk memimpin berdoa, memimpin kepercayaan diri gitu ya. Jadi itu dilakukan bergantian kepada anak-anak. Lalu tadi Bu Wita juga menceritakan Malin Kundang. Kalau tergesa juga sampaikan saja Bu Wita besok saat PPL, karena PPL Bapak Ibu kan direkam atau kita yang sit in itu kita saya dan Bu Hesti akan ikut masuk di kelas kalau memungkinkan, kalau tidak ya akan direkam dan diunggah. Oke. Nah, saat Bu Herwita itu menceritakan tentang Malin Kundang, Bu Herwita sambil menampilkan slide PPT yang bergambarkan gambar-gambar cerita Malin Kundang. Nah, misalnya anak-anak ada yang pernah mendengar tidak ya cerita tentang Malin Kundang? Siapa itu Malin Kundang ya? Nah, terus anaknya jawab dulu. Kalau yang tahu ceritanya tentang apa gitu boleh ditanyakan. Nah, kalau tidak tahu bisa mulai menceritakan itu. Nah, sambil cerita, sambil kita tayangkan PPT yang berupa gambar ya, gambar-gambar Malin Kundang. Nah, berceritanya itu, storytellingnya itu dengan ekspresif. Nah, Bu, waktunya boleh nanti di pre-memory sampai tengah misalnya. Waktu Malin, suatu hari di sebuah negeri yang bernama orang bernama Malin Kundang. Terus Ibu menampilkan slide PPT-nya, ada gambar Malin Kundang. Malin Kundang tinggal bersama ibunya di sebuah desa, bla bla bla, sambil ekspresif gitu. Kalau misalnya ada cerita Malin Kundang anak yang rajin, membantu ibunya bekerja mencari bahan bakar, kayu bakar di hutan. Suatu hari anak-anak yang ekspresif tampilkan gambar-gambar boleh. Kalau waktunya mepet langsung pre-memory gitu. Nah, pre-memory itu kan kalau teman-teman di sini kebetulan ya pasti udah tahu cerita Malin Kundang ya. Terus Ibu lanjutkan. Jadi jangan seperti dikejar waktu ya. Nah, karena pre-memory boleh. Sekali lagi pre-memory boleh, yang penting tampilkan ideal. Oh, jadi saat kita tahu nanti yang dilakukan Bu Herwita di kelas, oh itu akan seperti itu ya, wah asik sekali pasti gitu ya. Lalu sikap-sikap karakter yang ada di RPP kemarin saya sarankan sedikit saja, tetapi itu mengakar gitu ya. Misalnya tadi berdoa, oke, anak-anak sikap berdoanya perhatikan yang seperti itu. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu cek. Tujuan pembelajaran untuk siapa saja yang ada di grup ini, tujuan pembelajaran jangan ditulis rintik-rintik gitu ya. Kalau rintik-rintik itu untuk kita sebelum action, seperti Bu Rosa tadi. Sebelum Bu Rosa action, itu Bu Rosa menampilkan rintik-rintik tuh rinci-rinci banget tujuannya untuk kita konsumsi. Tetapi saat di hadapan anak-anak tidak perlu kalimat panjang-panjang gitu dalam kurung C berapa. Anak-anak masih melihat C itu apa ya? Kok ada C5, ada C3 itu apa ya gitu. Nah, itu kata-kata tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa ganti dalam bentuk yang menarik. Misalnya anak-anak hari ini kita mau belajar tentang poster. Nah di situ kemudian slide-nya ada poster, terus apalagi kata-kata kunci, aktivitas kunci yang akan dilakukan anak-anak.